Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena taufik dan karunia-Nya lah kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, mempertemukan kita di dalam salah satu dari rumah-rumahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat menunaikan yaitu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita semua karenanya. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di waktu salat maghrib ini dan juga mengumpulkan kita kembali di dalam majelis ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua amalan yang berlipat ganda di sisinya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali kita yaitu melanjutkan kajian di dalam kitab yaitu fikih al-adiyah wal adhkar, yaitu fikih tentang doa-doa dan zikir-zikir yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan melalui kitab yaitu karya Syekh Abdul Razak bin Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah. Semoga kita dapat mengambil yaitu faidah-faidah di dalam kitab ini. Baik, kembali kita melanjutkan, masih menyebutkan tentang faidah-faidah dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh penulis. Kemudian kata beliau hafizahullah, dan di antara faidah-faidah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala itu mengakibatkan seorang hamba mendapatkan yaitu keutamaan-keutamaan dan pahala-pahala yang tidak didapatkan dari amalan-amalan selainnya. Ya. Jadi dengan yaitu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala ini, kita dapat mendapatkan yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula pahala-pahala yang di sisinya dan keutamaan-keutamaan yang kita tidak akan mendapatkannya dari amalan-amalan yang selainnya. Padahal zikir ini kalau dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain, dia termasuk yaitu amalan yang paling ringan. Ya. Berzikir itu termasuk amalan yang atau ibadah yang paling ringan. Dikarenakan gerakan lisan, gerakan lidah, ya, itu lebih ringan tentunya dibandingkan gerakan-gerakan anggota tubuh. Iya. Dan andaikan anggota tubuh kita ini bergerak setiap hari, setiap malamnya seperti gerakan lidah ini, ya maka itu tentunya akan berat. Iya. Tentu hal tersebut akan berat dan ya bisa jadi ya tidak mungkin, ya, tidak bisa dilakukan oleh anggota tubuh yang lain. Maka dengan yaitu dengan ringannya gerakan lidah ini, ya, kita mendapatkan pahala-pahala yang sangat banyak, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adla ashri liqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dhalika hatta yumsi walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bihi illa rajulun amila aktsara min." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang paling ringannya, tapi justru paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam hadis yang lain disebutkan, andaikan langit dan bumi, langit yang 7 lapis dan semua yang di atasnya kecuali Allah, iya, begitu pula bumi yang 7 lapis, ya, semua yang di dalamnya diletakkan di salah satu piring timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di piring timbangan yang satunya, maka niscaya yaitu kalimat la ilaha illallah akan yaitu mengalahkan tadi timbangan beratnya langit dan bumi. Ini beratnya apa di sisi Allah, padahal kalimat ini adalah kalimat paling ringan, ya kan? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, coba kita ini tidak butuh gerakan mulut. Jadi ini makanya kalimat paling ikhlas. Kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah bisa jadi tidak ada yang tahu. Iya. Karena tidak butuh mulut bergerak. Iya. Kenapa? Karena tidak ada huruf yang keluar dari mulut dia. Jadi huruf-huruf yang keluar dari mulut itu kan mim, ma, mim, ba, yang membuat mulut bergerak, waw, ya, fa, itu huruf-huruf yang keluar itu harus dengan gerakan mulut. Kalimat la ilaha illallah tidak ada, tidak ada huruf yang keluar harus dengan gerakan mulut dia. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah itu lidah yang bergerak saja. Jadi sangat tersembunyi. Di orang yang kondisinya sangat lemah sekalipun, ya seperti orang yang sakit, ya Rasulullah memerintahkan kita untuk apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu, talkinkan, mautakum, orang-orang yang akan mati. Ya, jadi bahasa Arab itu menamai sesuatu yang dekat dengan apa? Ya, maut. Mautakum di sini bukan orang yang sudah mati, tapi orang yang artinya mendekati kematian. Ya, orang sekarat maksudnya. Ya. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang artinya sudah sekarat, ya, sudah ada tanda-tanda kematian, ya, dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi ini kalimat paling ringan, ya. Huruf-huruf yang keluar di dalamnya itu tidak ada huruf gerakan mulut, ya. Jadi orang dalam kondisi lemah sekalipun masih bisa dia mengucapkan ini, ya. Jadi tanpa kita melihat gerakan mulutnya bisa. Coba perhatikan, ada ndak? Kita lihat cermin nanti pulang, ketika kita mengucapkan tidak ada gerakan mulut, tidak butuh pertemuan mulut, jadi tidak ada yang tahu
artinya saking ringannya kalimat ini. Jadilah lidah yang bergerak, bukan mulut. Iya, Masya Allah. Jadi kalimat paling ringan. Ya, dan agama ini yaitu tadi memerintahkan kita pada amalan yang itu, yang paling ringan, yang tidak memberatkan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan. Ma ja'alallahu fid din min haraj. Allah tidak menjadikan di dalam agama ini sesuatu yang berat. Ya. Jadi agama kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang paling ringannya. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian dia melanjutkannya dengan kalimat ini, wahdahu la syarikalah. Ya. Kita pahami maknanya ya. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak diibadahi. Jadi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak disembah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada yang pantas diibadahi. Semua yang diibadahi selain Allah itu adalah keliru, tidak tepat, salah. Ya. Dan yang patut untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Dia yang maha kuasa sendirinya, yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Maka dialah yang patut diibadahi. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu artinya satu-satunya. Satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingannya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Di kalimat di surah Al-Ikhlas kan, kenapa dikatakan surah Al-Ikhlas? Karena tidak ada yang disebutkan yang lain. Hanya surah Al-Ikhlas dikatakan surah Al-Ikhlas karena yang disebutkan di dalamnya hanya tentang Allah saja. Hanya berbicara tentang nama dan sifat Allah. Surat ini sangat ringkas, akan tetapi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu thulutsal Quran. Surat yang sangat pendek ini menyamai sepertiganya Al-Qur'an. Ya, menyamai sepertiganya Al-Qur'an. Artinya kita membaca Qul huwallahu ahad, itu pahalanya menyamai dengan kita membaca sepertiga Al-Qur'an. Keutamaan yang besar. Ya, karena Al-Quran itu kan kebanyakan isinya di dalam berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah ini dinamakan surah Al-Ikhlas. Ya. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Itu sama artinya dengan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengannya, tidak ada yang sama dengannya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sesuatu yang sama dengannya. Ya. Jadi nama-nama ya bisa sama, nama itu bisa sama, tapi ya hakikat itu berbeda, sifat itu berbeda tentunya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, ya tidak berarti sama. Allah melihat, Allah mendengar, ya tidak boleh kita menyamakan. Ya. Tentunya pendengaran Allah, maha mendengarnya Allah, maha melihatnya Allah, itu adalah menunjukkan kesempurnaan. Ya. Menunjukkan kesempurnaan. Jadi tidak mungkin sama. Ya. Antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain saja berbeda. Iya. Ya.
berbeda. Nah, ada yang Allah berikan penglihatan yang kuat, iya. Ada yang Allah berikan pendengaran yang kuat. Ya binatang kan lebih ini. Jadi disebutkan bahwa kita manusia itu kalau bukan karena ilmu, maka sifat-sifat kita itu ini lemah. Iya. Jadi binatang lebih kuat sifatnya. Iya. Dari sisi kekuatan, binatang lebih kuat. Iya. Ya, sapi, banteng, apa itu lebih kuat. Dari sisi penglihatan, ya binatang lebih kuat penglihatannya. Mereka berjalan di malam hari, di kegelapan malam, di hutan tanpa butuh pelita, tanpa butuh ini penerangan ini. Bisa melihat di kegelapan malam. Begitu pula pendengaran mereka sangat ini diberikan pendengaran yang tajam. Jadi sifat-sifat yang kita miliki itu kebanyakannya apa? Yaitu sifat yang lemah. Nah, yaitu binatang lebih kuat ya, dari sifat, dari apa kita makan, binatang lebih kuat makannya. Iya. Iya. Hanya satu sifat yang kita bisa unggul dari mereka, yaitu ilmu. Iya. Yaitu sifat ilmu. Ini tidak diberikan kepada mereka. Iya. Ini binatang saja. Binatang makhluk. Yaitu berbeda-beda. Iya. Maka maknanya artinya apa? Tentunya tidak mungkin sifat Allah itu sama dengan makhluknya. Iya, tidak mungkin sifat Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluknya. Tidak. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Iya. Maka ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, Dia Maha Penyayang. Iya, tentu kita pahami kasih sayangnya itu yaitu menunjukkan kesempurnaan. Penyayangnya makhluk, bagaimanapun sayangnya makhluk, sayangnya seorang ibu kepada anaknya, Allah lebih sayang. Iya, Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu dengan anaknya. Allah lebih sayang. Iya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Nah, baginya kekuasaan, al-mulk, kerajaan langit dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kita mentadaburi makna-makna ini, maka ini memberikan ketenangan dalam hati. Tidak ada ketakutan kita. Ya. Kalau Allah mengatakan lahul mulk, ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Maka orang yang beriman, orang yang selalu dekat dengan Allah, selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tenang hatinya dia. Tenang dia. Iya. Kenapa? Karena dia tahu milik Allah. Langit dan bumi ini dalam kekuasaan Allah. Tidak ada satupun yang bergerak. Iya. Bahkan apa kata Allah? Ma taskutu min waraqatin. Iya. Tidak ada satu daun pun yang jatuh. Iya. Nah, walau benih dalam kegelapan malam, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Tidak ada kekhawatiran kalau kita yaitu beriman, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah, maka ketenangan kita akan, karena kita tahu semuanya milik Allah. Allah yang maha kuasa mengatur semuanya. Ya. Lahul mulku walahul hamdu, dan baginya segala sifat-sifat yang terpuji. Alhamdu, semua sifat-sifat perbuatan-perbuatan yang terpuji. Biyadihil khair, semua kebaikan-kebaikan itu dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhawatiran kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekhawatiran dalam diri kita. Kita dizalimi, ketenangan yang akan kita dapatkan. Karena semua sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang terpuji. Semua sifat-sifat kebaikan, kesempurnaan. Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Maka akan memberikan kepada kita ketenangan, keamanan.
Kalau kita memahami makna-makna ini. Walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha kuasa di atas segala sesuatu. Ya. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa mengatur semua makhluk-makhluk ini. Tidak ada satu makhluk melainkan Allah yang mengaturnya. Kita lihat tumbuh-tumbuhan, kita lihat binatang yang sekecil apapun Allah mengatur ini rezekinya. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur rezekinya. Iya. Maka apa? Dengan ini memberikan ketenangan, menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ada kekhawatiran. Kalau kita dekat kepada Allah, kita beriman kepada Allah, maka jangan kita khawatir. La takhaf wa la tahzan. Iya. Kata Nabi SAW menenangkan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Ya, Allah pasti menolong hambanya. Padahal kata Nabi kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu ketika Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq mereka bersembunyi di Gua Thur ketika itu di Gua Thur saat hijrah mereka keluar dari Mekah untuk menuju Madinah. Ketika mereka sembunyi di Gua Thur, kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat di bawah kaki mereka, iya, maka niscaya mereka akan melihat kita. Iya. Andaikan mereka itu melihat ke bawah kakinya, jadi mereka persis itu berdiri di mulut gua. Iya. Dan Gua Thur itu tidak luas tempatnya. Iya. Nah, kata Abu Bakar, andaikan mereka melihat di bawah kaki mereka, maka pasti mereka akan melihat kita. Iya. Nah, tapi itu kuasa Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan, maka tidak ada yang bisa membahayakan kita. Tidak ada yang bisa membahayakan kita. Nah, ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melindungi hambanya, melindungi nabinya. Ya. Orang-orang kafir tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau dibesarkan? Nabi Musa alaihissalam di dalam kerajaannya Fir'aun, di istananya Fir'aun. Iya. Padahal dia adalah Fir'aun adalah musuh yang sangat besar, kan musuhnya. Iya. Musuhnya Nabi Musa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa mengatur ya semuanya. Allah selamatkan dia. Nah, di mana Allah jadikan Nabi Musa diasuh di tengah-tengah keluarga Fir'aun, dalam kondisi Fir'aun tidak bisa menyentuhnya sedikit pun, jangankan mau mencelakakan Nabi Musa. Tidak ada ininya, tidak ada kemampuannya untuk mau menghukum Nabi Musa dalam kondisi dia memerintahkan semua anak laki-laki untuk dibunuh. Semua anak laki-laki tidak boleh dibiarkan hidup. Ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa nih, mengatur, menyelamatkan hamba-hambanya. Ya. Tidak ada kekhawatiran. Nah, dengan apabila kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang dapat membahayakan kita. Walaupun sesuatu itu jelas-jelas berbahaya. Ya. Sesuatu jelas-jelas berbahaya, tapi kalau kita berlindung kepada Allah, dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang itu maha melindungi hamba-hambanya, mencukupkan kita dari dari bahaya-bahaya itu. Ya, kayak Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Iya.
Barang siapa yang membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, apabila dia singgah di suatu tempat, maka tidak ada yang membahayakannya. Iya, sampai dia berpindah pergi dari tempat tersebut. Iya. Hanya Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan beliau mengamalkan doa ini, ya, maka beliau mendapatkan ya sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga suatu ketika beliau meninggalkan doa ini, kemudian beliau yaitu disengat oleh kala jengking. Nah, yaitu ketika itu dengan kita senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu kita mendapatkan itu keamanan yang besar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, fi yaumin mi'ata marrah, itu membaca kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari 100 kali. Di sini tidak dijelaskan apakah kita harus baca 1 kali sekaligus atau kita bisa nyicil. Iya. Yang jelasnya 1 hari. Iya, yang jelasnya 1 hari. Iya, jelasnya dalam sehari kita baca 100 kali. Iya. Jadi bisa kita baca mungkin secara terpisah. Iya, kita tidak sanggup sekaligus 100 kali, maka kita bisa cicil, misalkan setiap selesai sholat kita baca 20 kali misalkan, atau sebelum sholat, sesudah sholat misalnya kita baca, atau di waktu lain. Iya, atau di waktu lain. Yang jelasnya masih dalam sehari. Masih dalam sehari. Ya, karena Rasulullah tidak menentukan kita bacanya itu sekaligus atau kita bacanya terpisah-pisah. Jadi bisa kita baca sekaligus atau kita baca secara terpisah. Iya, karena Rasulullah tidak menentukan. Iya. Yang jelasnya dalam sehari kita membacanya 100 kali. Apa yang akan kita dapatkan? Kata Rasulullah, kanat lahu adla asyri riqab, maka baginya yaitu dia mendapatkan yaitu pahala yang sama dengan membebaskan budak, yaitu seperti membebaskan budak 10 orang budak, memerdekakan budak. Dan ini amalan yang besar. Amalan yang besar, yaitu kita membebaskan orang yang diperbudak, ya tentu dengan membelinya maksudnya. Iya, dengan membelinya. Jadi kita ya kalau membeli budak itu kan tidak murah begitu. Iya, tidak murah. Iya. Ya harus dengan uang. Ya, maka itu kita bisa dapatkan dengan membaca kalimat ini. Amalan yang besar ini kita bisa dapatkan dengan membaca kalimat ini, yaitu 100 kali. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan ditulis baginya 100 kebaikan. Ditulis baginya yaitu 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapus darinya 100 kesalahan. Dihapus darinya 100 kesalahan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsi, dan yaitu faidah dari kalimat tadi menjadi apa? Penjaga. Hirz itu dalam bahasa Arab bermakna seperti azimat, ajimat. Iya, seperti jimat. Iya. Kanat lahu hirzan minasyaiton, jimat dari apa? Syaiton, artinya penjaga. Iya, yang menjaga dia dari gangguan syaiton pada hari itu. Hatta yumsiya, hingga apa? Hingga dia berada di sore hari. Iya. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa rajulun amila aktsara min. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang yang datang dengan amalan yang seperti amalan yang dilakukannya, ya, kecuali apabila ada orang yang mengamalkan seperti dia, atau apa?
lebih banyak daripada dia. Lebih banyak daripada dia. Mungkin dia membaca 100 lebih, seperti itu. Ini sungguh suatu keutamaan yang besar yang tidak didapatkan dari amalan-amalan yang lainnya. Yaitu cukup dengan membaca kalimat-kalimat ini. Maka tentunya ini dipahami yaitu dengan keimanan tentunya. Yaitu dengan keimanan, ya karena ya amalan, ya keimanan itu dasar, ya merupakan pokok amalan. Ya, tidak ada artinya amalan kalau kita tidak beriman. Dia keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan dengan Rasulnya, keimanan dengan kitabnya Al-Qur'an, keimanan dengan malaikat-malaikatnya, keimanan dengan hari akhirat, keimanan dengan takdir yang baik dan yang buruk. Ya, pokok-pokok keimanan. Dia harus dengan keimanan. Ya, kalau orang tidak ada keimanan, ya bisa saja dia membaca tapi tanpa ada keimanan. Ya, maka tidak akan mendapatkan apa yang disebutkan ini, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis hafizahullah, wa fi sahihain, dan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah khuttat khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah, di kalimat subhanallah adalah juga kalimat yang agung. Iya. Tapi kalau subhanallah itu butuh gerakan mulut. Karena ada huruf ba di situ. Kalau kita ucapkan ba itu mulut harus gerak, harus ketemu. Iya. Subhanallah. Iya. Kalimat subhanallah itu artinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Nah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang menunjukkan kesucian. Artinya kesucian dari segala kekurangan, tidak ada kekurangannya sama sekali. Ya, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, ya, itu maha suci semua. Ya, menunjukkan kesucian, kesempurnaan. Jadi kesucian yang sempurna. Ya. Dan kesucian ini, sifat kesucian kan ya disebutkan dimiliki makhluk, ya, al-mutatahhirin, dan orang yang sudah bersuci kan, orang yang sudah berwudu dikatakan al-mutatahhirin, orang yang bersuci. Ya. Tapi sifat kesucian yang ada pada makhluk yaitu kan sementara. Ya, kalau sudah batal wudu tidak lagi suci. Ya, namanya. Kalau sudah berhadas maka tidak lagi suci. Tapi sifat kesucian bagi Allah itu menunjukkan kesempurnaan. Menunjukkan kesempurnaan, artinya selama-lamanya. Kesucian bagi Allah Subhanahu wa taala itu selama-lamanya. Itu kesempurnaan. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat subhanallah, itu artinya kita memuji Allah yang memiliki sifat kesucian yang sempurna. Tidak ada kekurangan bagi Allah. Semua perbuatan-perbuatannya itu adalah kebaikan. Wa bihamdihi, dan apa kalimat subhanallah wa bihamdihi. Wa bihamdihi ini sama dengan kalimat tadi alhamdu. Ya, sama dengan kalimat alhamdulillah. Ya, datang dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah tamla'ul mizan. Ya. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Yaitu kalimat subhanallah dengan alhamdulillah itu, ya, kalau dia sesuatu materi yang bisa kita lihat itu memenuhi langit dan bumi. Ya. Jadi dia bisa yaitu memenuhi langit dan bumi, karena besarnya kalimat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi timbangan nanti pada hari kiamat.
kalimat ini. Ya. Dan disebutkan timbangan pada hari kiamat itu lebih besar dari langit dan bumi. Kata Rasulullah, tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ini menunjukkan keagungan kalimat-kalimat ini. Di kalimat yang ringan, ya. Tapi kalau kita imani dengan keimanan kita ucapkan, maka kalimat ini sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, fi yaumin mi'ata marrah. Apabila kita mengucapkannya kalimat subhanallah wa bihamdi di dalam sehari 100 kali, ya. Huttat khotoyah, kata Nabi SAW, akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat mithla zabadil bahar, walaupun kesalahan-kesalahan itu seperti buih yang ada di laut. Apa ini menunjukkan? Yaitu keagungan kalimat ini, kalimat subhanallah wa bihamdih. Ini adalah kalimat yang agung, dapat menghapus dosa-dosa. Ya, walaupun dosa-dosa itu sangat banyak seperti buih yang ada di laut. Yang dimaksud di sini sebagaimana diterangkan dalam hadis yang lain, yaitu adalah dosa-dosa yang kecil. Ya, karena kalau dosa-dosa besar, maka itu kita harus bertaubat darinya. Yang maksud di sini adalah dosa-dosa yang kecil. Nah, ini keutamaan kalimat subhanallah wa bihamdi, kalimat yang ringan. Iya, khafifatan, kata Nabi SAW, khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman, yaitu ringan di lidah, berat di timbangan, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat subhanallah wa bihamdi. Ini sama dengan alhamdulillah, wa bihamdihi itu sama dengan alhamdulillah. Dan hadis yang lain pula, wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la an aqul, aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mengucapkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, hadis ini sudah pernah kita lewat kayaknya di pembahasan yang ini, kitab yang sebelumnya. Kata beliau, lebih aku cintai dibandingkan, yaitu apa-apa yang dikena oleh matahari. Ya, apa-apa yang disinari oleh matahari. Artinya dunia ini dan semua isinya. Ya. Jadi empat kalimat ini yaitu lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dunia dan isinya ini. Ya, semua yang disinari oleh matahari. Ini menunjukkan yaitu tidak yaitu kalimat ini adalah kalimat yang agung, yaitu dibandingkan dengan dunia ini, tempat kita tinggal ini, yaitu tidak ada apa-apanya. Kalimat ini lebih agung di sisi Allah dan di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dan hadis-hadis yang semakna dengan ini yaitu sangatlah banyak. Dan di antara keutamaan berzikir pula, sudah azan? Kita azan dulu ya. Iya. Silakan.
الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة قائمة محمدا وصلاة محمدا الذي وأنت. Ya alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Baik, kembali kita melanjutkan kajian kita. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan Pak. Iya. 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 Iya, harus. Iya. Iya. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Iya. Jadi sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini tadi, bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apabila seseorang mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi ya. Maka apa? Kata Rasulullah, kanat lahu hirzan minasyaitan. Jadi hirz itu dalam bahasa Arab itu artinya seperti azimat. Iya, seperti jimat, iya. Jadi bukanlah artinya jadi kita menjadikan kalimat ini seperti jimat yang kita pahami dalam bahasa kita. Iya. Jadi hirz itu ya namanya jimat itu kan seperti apa? Penangkal gitu. Penjaga, ya. Jadi bukan maksudnya kita lalu menulis kalimat ini, ya, ditulis di kertas atau di kain, kemudian digulung-gulung, dikasih benang, apakah disimpan di wadah yang ya seperti yang kita maklumi tentang jimat-jimat itu. Ya, kemudian kita bawa kemana kita pergi. Ya, jadi misalnya bukan maksudnya kita tulis misalnya 100 kali kemudian kita jadikan ini. Jadi maksudnya dibaca. Iya. Jadi maksudnya tidak lain adalah kalimat ini harus kita baca. Iya, harus kita baca, bukan ditulis itu. Iya. Iya, karena kalau pengertian jimat kan di sisi kita apa? Yang kita pahami jimat itu ya sesuatu yang dikalungkan, ya dijadikan di sabuk misalkan, pakaian, iya seperti itu. Iya. Iya. Jadi tidaklah demikian maksudnya. Jadi hirz di sini artinya menjadi penjaga ya, ini keutamaan artinya keberkahan dari kalimat ini. Kalau kita baca 100 kali, maka dia jadi seperti benteng gitu yang melindungi ini kita dari gangguan syaitan. Jadi dibaca, bukan ditulis, tapi kita baca, tentunya dengan keimanan. Iya. Jadi apa? Itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Maha Kuasa memberikan keutamaan ya dengan apa? Yaitu melalui amalan-amalan yang ringan ini.
Karena tidak mungkin Nabi SAW membuat-buat hal ini, menyampaikan sesuatu yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi seperti kemudian yang kedua tentang hal-hal misalnya ada mungkin souvenir yang kita dapat di suatu daerah, kemudian ternyata itu adalah jimat. Ya, jika hal itu kita ketahui kalau jimat, ya maka kita singkirkan, kita jauhkan. Ya, kita jauhkan hal-hal tersebut, apakah kita musnahkan, dan itu lebih baik agar tidak diambil oleh orang lain lagi digunakan. Ya, karena dalam keyakinan kita, dalam Rasulullah SAW memperingatkan dari hal seperti ini. Kata Nabi SAW, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Kata Rasulullah, siapa yang menggantungkan jimat-jimat, ya maka dia telah berbuat kesyirikan. Artinya ini bahaya, ya bisa menjatuhkan kita kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah. Ya. Dulu kan sebelum kita belajar agama, kita tidak mengetahui agama ini, ya hampir semua jarang selamat dari hal seperti itu. Iya, tidak selamat. Iya. Ya, pengalamannya saya juga mendapati hal tersebut ya, diwariskan dari orang tua kita dapatkan ya jimat-jimat seperti itu, baik itu berupa keris, berupa yang disabuk, dikalungkan. Jadi saya pernah bongkar, ini isinya apa, karena saya dapatkan itu digulung, dibungkus dengan kain. Ya saya buka, jadi berlapis-lapis itu penutupnya. Ternyata paling terakhir itu kertas, di dalamnya itu bertuliskan ya sebagian ayat-ayat. Ada ayat-ayat Al-Quran, jadi kadang ayat kursi atau sepotong ayat, tapi di dalam situ bercampur-campur. Jadi kadang mencampur-campur ayat Al-Quran dengan kata-kata yang tidak diketahui dari mana. Kadang rumus-rumus, iya, kayak rumus-rumus huruf-huruf hijaiyah yang terpotong-potong. Jadi misalnya ini. Jadi kayak begitu. Jadi ini termasuk hal yang tidak boleh. Iya. Pertama tadi dari sisi Al-Quran itu, ayat Al-Quran untuk dibaca, dia jadikan petunjuk, ya kita pahami maknanya, kita amalkan, bukan untuk ditulis kemudian dijadikan jimat tadi. Ya. Yang kedua yaitu mencampur adukan Al-Quran dengan yang bukan Al-Quran. Iya. Jadi dengan huruf-huruf, kata-kata yang tidak kita ketahui artinya. Iya. Ini pelanggaran yang besar tentunya. Iya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka merubah-rubah ayat, iya, memasukkan di dalam ayat hal-hal yang bukan bagian dari ayat, iya, kemudian diperjualbelikan, iya, hal tersebut, iya. Kemudian hal yang paling besar dari pelanggaran yang terjadi dengannya itu keyakinan kita dengan itu, keimanan kita dengannya. Kalau tidak pakai itu, jadi kita meyakini dengan kita menggunakannya maka dia bisa menolak bala, bisa. Nah, ini di sini letak kesyirikan yang besar di sini. Ya, kita bergantung padanya, bergantung pada jimat-jimat itu seakan ini yang bisa menyelamatkan kita. Nah, ini bertentangan dengan surah Al-Ikhlas yang kita baca. Ketika kita membaca Allahus Somad, nah, apa artinya As-Somad? Semua makhluk tergantung kepadanya, iya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk, semua alam ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang memakai jimat, maka dia berbuat kesyirikan di sini. Ya, dia gantungkan dirinya dengan jimat ini. Jadi seakan kalau tidak jimat ini, dengan jimat ini dia tidak kebal, tidak sempurna lah ini, dia lemah. Ya, makanya Nabi SAW ketika melihat ini, melihat pada anak-anak yang dipakaikan ya semacam benang-benang itu, di orang Arab juga kan ada seperti itu. Kata Rasulullah, itu tidak menambah melainkan kelemahan. Ya, karena orang yang menggunakannya kan merasa ini, sementara itu kan barang yang lemah. Ya kalau diputus kan ya putus gitu. Kayak Rasulullah mengatakan itu tidak menambah kecuali kelemahan. Iya. Karena kita bergantung kepada sesuatu yang
lemah. Ya maka singkirkan hal-hal seperti itu, disingkirkan, karena itu sangat berbahaya sekali. Di kita ibadah-ibadah yang lain bisa tertolak dengannya. Kayak apa? Yaitu ibadah-ibadah tidak ada artinya. Salat kita, ibadah puasa kita, bahkan ibadah haji bisa tertolak, terhalang disebabkan apa? Yaitu kesyirikan ini. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kata Allah, kalau mereka berbuat kesyirikan, semua amalan-amalan mereka akan sirna. Tidak ada ini, tidak ada gunanya amalan. Ini Allah firmankan, yaitu tentang para nabi dan para rasul. Di ayat ketika Allah memuji para nabi dan para rasul, kata Allah kemudian di ayat itu, kalau mereka berbuat kesyirikan maka sirna semua amalan-amalan mereka, tidak ada artinya. Bahkan Allah firmankan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat kesyirikan maka akan sia-sia semua amalanmu. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada apa-apanya dengan amalan manusia yang lain. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, kalau kamu berbuat kesyirikan maka akan sia-sia amalanmu. Wala takunanna minal khasirin. Engkau akan menjadi orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Ini para nabi dan para rasul, Allah katakan demikian. Ini mengandung peringatan yang keras dari dosa kesyirikan. Hal-hal yang berbau kesyirikan maka sangat kita takut. Kita bersihkan rumah kita, bersihkan keyakinan kita dari hal-hal yang kesyirikan ini. Karena kesyirikan ini sangat banyak. Sangat banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat mempermisalkannya seperti apa? Jejak semut di malam hari. Sangat banyak, bermacam-macam. Bisa dalam keyakinan, bisa di perkataan, bisa dalam perbuatan, macam-macam bentuknya. Sekarang kan banyak ini. Diperbaharui terus. Dalam tontonan, film-film, hati-hati. Anak-anak diperingatkan dari bahaya kesyirikan ini. Banyak tontonan-tontonan sekarang kan mempertontonkan kesyirikan. Na'udzubillah, pengabdian kepada iblis, pengabdian kepada syaitan. Na'udzubillah. Ini jelas adalah kesyirikan yang besar. Kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nar." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Karena ini sebab yang paling besar membuat seseorang hamba itu kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima, kata Allah. Siapa yang berbuat kesyirikan maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Allah tidak mengampuni, artinya orang yang mati dalam keadaan itu. Keadaan dia berbuat kesyirikan terus-menerus, tidak bertaubat. Dia tidak tinggalkan perbuatan syirik itu, dia mati di atasnya. Na'udzubillah. Maka kita bersihkan diri kita, rumah kita, semua keyakinan-keyakinan kita dari yaitu kesyirikan ini. Wallahu taala alam bissawab. Iya. Apakah itu termasuk bagian dari salah satu bentuk kesyirikan? Karena setahu saya mereka menempelkan itu, sepemahaman saya yang saya sering informasi mereka itu kayak simak, itu banyak nempel di rumah-rumah orang kita yang sebetulnya bahkan di rumah itu terdengar ayat suci Al-Quran dibacakan pun enggak, tapi mereka Ya, dari yang saya ketahui tidak semua jadi kebanyakan itu tidak mengerti gitu.
Iya, kebanyakan tidak mengerti. Jadi melihat indah dari sisi kaligrafi, keindahan, jadi semacam dijadikan hiasan. Iya, semacam seperti itu kebanyakannya, dijadikan hiasan. Iya. Maka pada hakikatnya yang seperti ini pun juga adalah hal yang tidak ada tuntunannya. Iya, karena kembali ayat Al-Qur'an itu kata Allah Subhanahu wa taala hudal linnas. Petunjuk. Iya. Petunjuk bagi manusia. Iya, bukan untuk kita jadikan kaligrafi, artinya untuk jadikan hiasan. Iya. Jadi dia adalah petunjuk, hudan linnas. Iya, petunjuk. Jadi kita baca ayat Al-Qur'an, kemudian kita jadikan dia petunjuk hidup kita. Iya, apa yang dia perintahkan, apa yang dia larang. Iya, ya kita berdiri, berjalan mengikutinya. Iya, namanya petunjuk dia, pelita. Iya, yang menunjukkan kita jalan di dalam kehidupan dunia ini, yang akan mengantarkan kita nanti ke negeri akhirat. Iya. Jadi ya tidak dijadikan ini, tidak dijadikan tulisan-tulisan, ya apalagi sekarang, ya sampai saya melihat itu sangat sedih. Jadi melihat kadang diletakkan di belakang ini Pak, di belakang motor, iya. Sudah sejajar dengan ini kadang dengan kaki diletakkan di jok paling belakang itu kadang di situ iya diletakkan sampai ada yang letakkan itu di bawah ini, di bawah tempat duduk. Jadi saya tahu ketika di SPBU kan ngisi bensin kan dibuka gitu, terus diletakkan situ di bawahnya situ ada ayat kursi. Loh, saya Mas ini bukan ini loh ini menghinakan namanya. Karena kita duduki gitu, itu sudah menduduki. Iya. Ini apa maksudnya gitu? Kok kita sudah menduduki ayat-ayat Al-Qur'an ini? Iya. Jadi bukannya memuliakan, malah kita menghinakan. Nauzubillah. Iya. Ya, jadi banyak yang tidak dimengerti oleh saudara-saudara kita tentang masalah ini. Iya. Iya, Pak. Yang macam mana itu Pak amalannya? Asmaul Husna misalkan. Iya. 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 Ya banyak ya di masyarakat. Ya saya juga pernah ini pernah di rumah ya. Jadi kan buku Asmaul Husna itu kan. Iya di dalamnya. Jadi kita baca di dalamnya kalau mengamalkan nama Allah yang ini gitu. Iya bisa begini. Kalau kita sangat teliti artinya kita melihat hampir mereka tidak menyebutkan suatu dasar atau dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya tidak ada dasarnya sebenarnya. Jadi jangan kita mudah tertipu. Ya. Jadi mereka menulis buku-buku seperti itu, kemudian menyebutkan amalan ini kalau diamalkan seperti ini akan mendapatkan seperti ini. Itu tidak menyebutkan satupun dalil, hadis atau ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang benarnya perkataan mereka itu. Iya. Jadi tidak ada. Dan saya punya di rumah juga buku-buku seperti itu. Ya, jadi di rumah dulu beli mujarobat seperti itu. Kita baca, tidak ada dalil yang mereka sebutkan dasar bahwa ini Rasulullah yang ajarkan. Tidak ada. Iya. Hadis. Ya, itu perlu kecermatan lagi. Tidak mudah kita ditipu. Iya. Pak. Iya. Jadi memang sifat orang Islam itu kata Rasulullah ghirrun karim. Iya. Jadi orang Islam itu, orang beriman itu kata Rasulullah ghirrun karim. Kalau orang kafir itu khibbun laim. Kata Rasulullah orang beriman itu ghir itu artinya mudah ditipu. Iya. Mudah ditipu tapi mulia hatinya. Iya, demikian Rasulullah itu hadisnya sahih. Iya.
Kalau orang kafir itu hibbun laim, kata Rasulullah, licik. Iya. Nah, licik, dia suka menipu orang. Itu sifatnya. Jadi memang seperti itu keadaan kita. Maka apa? Ya jangan mudah, artinya ya sekalipun Rasulullah mengatakan seperti itu, kita itu mudah ditipu, gampang ditipu, tapi jangan mau kita ditipu. Iya. Iya, kata Rasulullah, orang beriman itu tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Iya, tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Artinya kita harus pandai. Iya, jangan mau ditipu. Iya, jangan mau ditipu. Kok ini orang mengatakan seperti ini, kita amalkan seperti ini. Ya, tidak ada dasarnya, tidak ada ayat, tidak ada hadis. Nah, kalaupun dia menyebutkan hadis itu, maka kita juga harus. Ya, karena apa? Sudah disebutkan bahwa kata Rasulullah akan banyak orang-orang yang membuat-buat hadis palsu. Sudah diingatkan oleh Rasulullah. Nah, ini peringatan. Ya, jangan kita mudah percaya. Iya, jangan kita mudah percaya dengan hal tersebut. Iya, bisa kita orang-orang menipu dengan itu. Ya, dia katakan ini hadis Rasulullah, ternyata tidak ada. Iya. Tidak ada di dalam buku-buku hadis yang dikenal seperti Bukhari, Muslim. Ya, itu buku yang sudah disepakati kesahihannya, artinya yaitu sudah dikoreksi tentang hadis-hadisnya, diperiksa oleh para ulama tentang kebenaran isinya di dalam. Ya, adapun hadis-hadis yang di kitab-kitab yang lain, maka itu sebagian para ulama, jadi sedikit tentang para ulama penulis hadis itu. Mereka selain Bukhari, Muslim ya, jadi menyebutkan semua apa yang mereka dengar dari guru mereka. Jadi tidak bohong, memang tidak bohong. Jadi apa yang dia dengar dari gurunya ditulis semua, misalkan seperti itu. Tidak bohong. Ya, seperti itu saya dengar dari guru saya. Dan dia sebutkan bahwa hadis ini saya dengar dari guru saya dengar dari gurunya, seperti sampai mereka menyandarkan bahwa itu dari sahabat, dari Rasulullah. Iya. Jadi tidak bohong, memang tidak bohong. Hanya kita harus teliti, cermat. Iya. Nah, itu butuh keahlian namanya, butuh keahlian para ahli hadis memeriksa itu semua. Ya, memilah, jangan sampai ada yang lemah di dalam hadis itu, ada kelemahan. Iya. Ya, bisa seperti itu. Ya, sehingga ada hadis dikatakan hadis lemah, hadis sahih. Ya, seperti itu. Ya, jadi tidak semua penulis hadis itu menyebutkan hadis itu sahih. Ya, seperti itu. Jadi ada hadis lemah mereka masukkan. Sengaja mereka masukkan. Ya. Jadi tidak maksudnya untuk berdusta, tapi mereka memang seperti itu. Artinya siapa yang cerita, siapa yang menyandarkan, maka dia sudah berlepas diri. Ya, dia benar memang mendengarkan hadisnya dari gurunya. Adapun hukumnya hadisnya, kekuatannya itu, maka itu kita harus perlu cermati. Ya, makanya para ulama dulu mereka mengatakan tidak boleh kita belajar dari buku. Iya, tidak boleh otodidak dalam ilmu agama ini. Harus belajar dengan guru. Karena kalau kita ambil buku hadis sendiri, baca sendiri, tidak ada bimbingan guru, kita bisa tersesat. Kita mengira hadisnya kuat padahal itu hadis yang lemah. Iya. Kita mengira hadisnya sahih padahal itu hadis palsu. Ya, karena kita tidak tahu, tidak ada ilmu kita di situ. Makanya kalau para ulama dulu sangat ketat. Iya. Tidak boleh kita belajar langsung itu. Tidak boleh langsung mengambil buku kita baca sendiri. Karena bisa tersesat seperti itu. Iya. Wallahu. Iya. 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 Jadi seperti itu tadi Pak. Jadi ada yang buku-buku seperti itu yang kebanyakan yang saya dapati itu tidak ada ininya, tidak ada tuntunannya sebenarnya. Iya, wallahu taala alam bishawab. Iya, kita cukupkan. Oh iya. Oh, silakan Bu. Iya. Iya. Seperti dalam hadis yang kita sudah lewati,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahkan apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadisnya hadis qudsi, kata Allah, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang mengingatku, berzikir, mengingatku di dalam dirinya, artinya di dalam hati. Iya, kalau kita dalam diri kan dalam hati kita. Maka aku mengingatnya dalam diriku, kata Allah. Iya. Kayak ini menunjukkan zikir itu ya bisa dalam hati. Iya. Iya. Ya kalau yang diajarkan Rasulullah ya kita baca artinya. Ya seperti 3 kul a'udzu birabbil kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, itu ya kita baca. Rasulullah kan mengajarkan kita meniup dulu. Ya, zikir ini kan kita tiup dulu. Kita tiup tangan dulu baru kita baca di telapak tangan kita ini, baru kita usapkan ke ini, ke mana apa bagian yang kita dapat jangkau. Iya. Iya. Nah, kita baca. Ya, adapun yang lain-lain seperti kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah ya dalam hati ya. Ya, maka itu ya dalam hati. Iya, adapun yang beliau ajarkan tentang ya bacaan-bacaan itu maka kita semampunya ya kita usahakan membacanya. Iya. Iya, Pak. Iya. Iya di ini semampunya kita ucapkan, tapi kalau misalkan kita sudah tidak mampu ya untuk mengucapkannya maka tetap ya dalam hati kita ini ya bertaubat, ya meminta ampun kepada Allah, maka bisa. Iya, bisa demikian. Iya. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan mungkin, Pak. Iya. Baik, apa yang benar semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata yang salah maka itu dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsira. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.